Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang diferensial numerik, yaitu teknik pendekatan turunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elina Hidayah. Nama saya Muhammad Rizky Darmawan. Nama saya Najwa Fatimah Fik. Nama saya Mia Alanurajiza. Menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sensor kecepatan di mobil atau motor bekerja? Pernah? Mereka tidak punya rumus matematika yang rumit di dalamnya. Mereka hanya punya data posisi pada waktu tertentu. Nah, bagaimana nih? Mereka hanya punya data posisi pada waktu tersebut. Ya, mereka bisa mengubahnya. Angka-angka itu menjadi informasi kecepatan. Nah, itulah yang disebut diferensial numerik. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas kita ke definisi. Yang pertama ada definisi dari metode numerik. Oke. Nah, sekarang kita ke metode yang paling dasar, yaitu metode selisih maju atau yang bisa disebut forward difference. Nah, ini adalah metode yang paling dasar. Logikanya seperti ini, teman-teman. Untuk melihat perubahan di titik X, kita melihat ke depan, ya, ke arah X plus H, ya kan? Nah, berdasarkan definisi limit turunan, jika kita menghilangkan limitnya dan menggunakan jarak H yang kecil, nah berarti di sini kan rumusnya menjadi F aksen X mendekati F dalam kurung X plus H negatif Fx per H. Nah, jadi kita tinggal mengurangi nilai di depan dengan nilai sekarang. Lalu bagaimana dengan jarak langkahnya? Jarak langkahnya itu H. Semakin kecil jarak langkah yang kita ambil, hasilnya akan semakin akurat mendekati kenyataan. Oke, di sini saya ada soal. Mari kita kerjakan contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soalnya ya. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tentukan nilai turunan fungsi tersebut pada titik x sama dengan 2 dengan menggunakan ukuran langkah atau step size h sama dengan 0. Oke, di sini kita identifikasi dulu nih data yang ada di atas ini. Yang pertama ada fungsi fx-nya ada x kuadrat, lalu titiknya yang dicarinya itu ada x 2. Nah, ukuran langkahnya atau step size-nya itu ada 0,1 H-nya ya. Oke. Nah, karena tadi di rumusnya kita bahas ya kan, ini itu fx itu sebagai fungsi titik yang ingin kita cari. Ya, yang ingin cari fx itu yang ingin kita cari ya kan. Lalu fx plus h itu nilai berikutnya dan h itu step size-nya. Oke, maka di sini kita hitung nilai fungsinya dulu. Nah, di sini ada yang pertama, ya kan, kita nilai fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Oke, di sini ada fx. Kita masukkan 2 ya. Karena ini titik sekarang ya. Yang di titik sekarang tersebut pada titik x sama dengan 2. Berarti titik sekarang ini di x sama dengan 2. Oke, kita masukkan fx. Ya kan, kita masukkan berarti di sini angka 2 lalu x di sini 2. Oke, seperti ini ya. F dalam kurung 2 sama dengan 2 kuadrat. Oke, 2 kuadrat itu berapa? 4. Oke, ketemu ya. Di sini sudah ketemu. Titik sekarang itu 4. Oke. Nilai titik depan. Jadi fungsi yang kita cari itu yang ini nih sekarang. Oke. Di sini f dalam kurung x tambah h. Tadi x-nya itu berapa? X-nya itu 2. Oke, kita masukkan 2 lalu h-nya itu berapa? 0,1 ya. Oke. Nah, 2 ditambah 0,1 jadi berapa? 2,1. Oke. 2,1. Sorry, di sini ada kurungnya. Oke, 2,1. Berarti tadi kita masuk fungsinya berarti f-nya itu 2,1. Oke. 2,1 kali 2 sama dengan
4,41. Oke, di sini tadi berapa? 2,1 kuadrat. Berarti 2,1 kuadrat itu 2,1 kali 2,1. Hasilkan 4,41. Ya. Oke, karena di sini kita udah nemuin nih ya fungsinya. Nilai fungsinya kita udah temuin. Sekarang kita masukin ke rumus selisih maju, ya kan? F aksen X mendekati, ya kan? Atau nilai aproksimasinya F dalam kurung X plus H negatif atau dikurangi Fx per H. Oke, tadi kita udah nemuin ya fungsi dari F X plus H nya itu berapa tadi? Ada 4,4. Lalu selanjutnya Fx nya berapa? Nilai dari Fx nya tadi 4. Oke, berarti tadi X nya tadi kan udah ada di atas, X nya itu 2 ya. Kita masukin 2. Nah, di sini fungsi dari F dalam kurung X plus H nya itu 4,41. Lalu dikurangi Fx nya tadi ada 4, H nya itu 0,1. Oke, berarti selanjutnya 4,41 dikurangi 4, ya kan, per 0,1. Jadinya 4,1. Oke, ini nilai selisih maju 4,1. Ya. Nah, ini ini sudah selesai ya. Beginilah cara contoh soalnya. Nah, oke. Nah, kita juga bisa membandingin nih. Ya kan, kita bisa membandingin dengan hasil numerik dari eksak kalkulus ya. Nah, secara kalkulus turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Nah, jika X sama dengan 2, maka F aks N dalam kurung 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 4. Nah, di sini ada. Nah, maka dari itu kesimpulannya di sini metode numerik kita menghasilkan 4,1. Nah, kan sedangkan nilai aslinya 4. Selisihnya 0,1 itu yang disebut sebagai selisihnya itu 0,1 yang disebut sebagai error atau galat. Oke, mungkin cukup soalnya saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dengan materi diferensiasi numerik, teknik pendekatan turunan. Nah, contoh soalnya yaitu hitungan nilai turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada titik x yaitu 2. Nah, kita gunakan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama cara analitik, yang kedua adalah cara numerik dengan metode mundur. Dengan delta x-nya kita gunakan 2. Nah, yang pertama 0,1, yang kedua yaitu 0,01. Nah, dan juga tentukan error relatifnya. Nah, langsung saja ya, kita coba cara yang pertama yaitu cara analitik. Nah, fx sama dengan x pangkat 2 adalah turunan fx sama dengan 2x. Kemudian turunan dari fx-nya itu yaitu 2. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu cara numerik dengan metode mundur. Nah, kita gunakan dengan menggunakan delta x yang 0,1 dulu. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan fx dikurangi fx dikurangi h per h sama dengan fx nya kita ganti dengan 2 yaitu f2
Kemudian fx dikurangi h-nya kita ganti dengan f2 dikurang 0,1. Jadi kemudian si h-nya kita ganti 0,1. Jadi f2 dikurangi f2 diambil 0,1 per 0,1. Nah, kemudian si f2-nya kita tulis kembali, kemudian hasil dari f2 dikurangi 0,1 yaitu 1,9, kemudian 0,1-nya tulis kembali, jadi f2 dikurangi f1,9 per 0,9 yaitu hasilnya 3,9. Nah, kemudian untuk error relatifnya adalah R sama dengan X dikurangi X bar atau X rata-rata per X dikali 100%, yaitu 4 dikurangi 3,9 per 4 dikali 100%, yaitu hasilnya 0,5%. Jadi si error relatifnya itu adalah 0,5%. Selanjutnya kita menggunakan delta X yang 0,01. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan fx dikurang x dikurang h per h. Jadi si turunan x-nya diganti dengan 2, kemudian fx-nya diganti dengan 2. Nah, untuk fx diambil h-nya diganti dengan 2 diambil 0,01. Untuk h-nya kita ganti 0,01, kemudian F2-nya kita tulis kembali, kemudian F2 dikurangi 0,01, hasilnya yaitu 1,99. Nah, untuk 0,01-nya kita tulis kembali. Nah, hasil dari F2 dikurangi F 1,99 per 0,01 yaitu 3,99. Nah, kemudian error relatifnya yaitu R sama dengan X dikurangi X bar atau X rata-rata per X dikali 100%, yaitu 4 dikurangi 3,99 per 4 dikali 100%, yaitu hasilnya 0,25%. Jadi error relatif dari delta 0,01 yaitu 0,25%. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi kan kita udah belajar nih mengenai metode. Metode itu tadi ada 3 ya. Yang pertama itu ada metode selisih maju sama metode selisih mundur. Nah, sekarang saya mau ngejelasin yaitu metode selisih tengahan atau bahasa Inggrisnya yaitu central difference. Nah, metode ini adalah metode diferensiasi numerik yang digunakan untuk menghitung turunan dengan mengambil 2 titik di sekitar titik yang akan dicari atau yang akan kita cari. Nah, 2 titik ini yaitu 1 titik itu berada di depan dan 1 titik itu tuh berada di belakang. Nah, jadi perubahannya itu tuh nilai fungsinya itu tuh dilihat dari kedua sisi yang tadi. Jadi bukan cuman hanya satu arah atau satu sisinya saja. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu kita menggunakan tadi yaitu teknik depan sama belakang, yaitu menggunakan selisih nilai fungsi di X plus H dan X min H lalu dibagi dengan 2H. Nah, contohnya kita bisa lihat rumusnya seperti ini.
Oke teman-teman, dari rumus yang tadi kita perlihatkan bahwasanya metode selisih tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu yang pertama ada rumus selisih maju pada X min H, disebutkan atau dijelaskan bahwasanya F1 aksen X min H sama dengan Fx dikurangi Fx min H dibagi H. Nah, dari rumus umum diferensialnya yaitu kita bisa sebut dengan F aksen X min H sama dengan Fx min H ditambah H dikurangi Fx min H. Lalu akan menjadi Fx dikurangi Fx min H dibagi H. Nah, untuk yang keduanya yaitu rumus selisih maju pada X, yaitu F2 aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, jadi rumus umum diferensial metode selisih tengahan adalah, nah di sini kan terlihat ya bahwasanya ini merupakan gabungan dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada X min H sama rumus selisih maju pada X. Nah, ini didapat yaitu F aksen X sama dengan F1 aksen X min H ditambah F2 aksen X dibagi 2 sama dengan Fx dibagi H dikurangi Fx min H dibagi H ditambah buka kurung Fx plus H dibagi H dikurangi Fx dibagi H tutup kurung dibagi keseluruhan yaitu 2. Lalu sama dengan Fx plus H dibagi H dikurangi Fx min H dibagi H dibagi keseluruhan 2. Nah, maka didapat rumusnya yaitu F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx min H dibagi 2H. Nah, 2H itu dari mana sih? Nah, dari kita lihat grafiknya atau gambar hampiran selisih tengahan, yaitu 2H itu dari jarak, berarti jarak antara dua titik. Nah, jadi metode selisih tengahan ini adalah metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, untuk kejelasannya mengenai keterangan dari rumusnya yaitu, nah lanjut teman-teman, dari rumus yang kita dapat yang tadi yaitu F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx min H dibagi 2H. Nah, 2H ini tuh 2 itu melambangkan jarak antara dua titik. Nah, untuk keterangannya sendiri, H ini melambangkan jarak atau kita sebut dengan step. Nah, untuk Fx plus H-nya ini, X plus H-nya ini tadi yang kita jelaskan yaitu melambangkan fungsi depan, dan X min H-nya ini melambangkan fungsi belakang. Atau kita bisa pakai rumusnya kayak gini aja teman-teman. F aksen X sama dengan F depan dikurangi F belakang dibagi H atau dibagi 2H sesuai dengan jarak yang kita punya. Nah, jadi dari rumus yang tersebut di sini, nah karena memakai dua sisi, metode ini tuh akan menghasilkan pendekatan yang lebih akurat dibanding metode tadi, metode selisih maju dan selisih mundur. Nah, apa sih keunggulan dari metode selisih tengahan ini? Keunggulan utama dari metode ini yaitu ada pada tingkat kesalahannya. Mengapa demikian? Nah, dalam metode ini tingkat kesalahannya itu akan lebih kecil atau lebih mendekati, yaitu namanya berorde. Jadi artinya semakin kecil nilainya, maka hasilnya pun akan makin mendekati nilai turunan sebenarnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu di sini. Soalnya, dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi f buka kurung x tutup kurung sama dengan x pangkat 2 pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0.1 atau 0,1 dan h sama dengan 0,001 atau 0.01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita memakai, nah langsung aja kita ke jawabannya, yaitu nilai eksak atau nilai analitiknya, yaitu kan udah diketahui ya di situ f aksen 2, berarti 2 kali 2 yaitu 4. Nah, langsung aja kita substitusi, yaitu untuk H sama dengan 0,1 terlebih dahulu ya. Nah, kita masukin rumusnya yaitu f aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx min H dibagi 2H. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Nah, kita masukkan yaitu X nya 2
tambahannya tadi kan hanya kan diketahui 0,1 ya, kita masukkan. Lalu sama dengan F, yaitu menghasilkan 2,1 dikurangi F 1,9, yaitu dibagi dengan 0,2 dari hasil perhitungan, sama dengan yaitu mendapatkan 4,41 dikurangi 3,61 dibagi 0,2, atau nanti kita lanjut 0,8 dibagi 0,2, yaitu hasilnya adalah 4. Nah, tadi kan udah dihasilkan 4, lalu kita hitung error relatifnya, yaitu menggunakan rumus hasil sebenarnya dikurangi hasil pendekatan dibagi hasil sebenarnya. Berarti 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikali dengan 100%, maka akan menghasilkan 0%. Lanjut, yaitu yang kedua ada H sama dengan 0,01 atau 0,01. Untuk cara penyelesaiannya itu sama kayak yang tadi, yaitu H sama dengan 0,1. Bedanya di sini kan 0,01. Nah, kita masukin rumus sama aja, kita substitusi, yaitu duanya kita substitusi, lalu menghasilkan 4, hasil yang sama. Nah, di sini kita menghitung juga error relatifnya. Untuk rumusnya sama yang kayak tadi, yaitu hasil sebenarnya dikurangi hasil pendekatan dibagi hasil sebenarnya. Nah, maka dikali 100. Nah, maka akan menghasilkan 0%. Nah, dari H sama dengan 0,1 dengan H sama dengan 0,01, kita bisa memprediksi, kita bisa mengetahui bahwasanya dengan hasil 0% ini metode yang cukup akurat. Mengapa demikian? Karena hasilnya adalah hasil yang sebenarnya. Nah, jadi mengapa errornya 0? Karena metode ini tuh menghasilkan atau memberikan hasil yang tepat, atau yang tadi error 0. Nah, untuk polinomial derajat 2 seperti f x sama dengan x pangkat 2. Nah, di sini karena bisa kita lihat dari pemotongannya yang melibatkan turunan ketiga dan seterusnya. Jadi kita itu bisa melihat kesalahan pemotongannya, yang mana untuk fungsi kuadratik itu tuh bernilainya itu yaitu 0 gitu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang turunan kedua diferensial numerik. Turunan kedua itu mencakup 3 metode. Yang pertama metode selisih tengah, yang kedua metode selisih maju, dan yang ketiga metode selisih mundur. Langsung saja ke selisih tengah. Nah, selisih tengah itu memiliki rumus Fi turunan kedua sama dengan Fi ditambah 1 min 2Fi ditambah Fi min 1 per H kuadrat dikurangi H kuadrat per 12, yang dimana F pangkat 4 dalam kurung kesi. Nah, kesi lebih besar dari X1 min 1 atau kesi lebih kecil dari X1 plus 1. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal, diketahui Fx sama dengan E aksen, Xi sama dengan 1,2, H-nya 0,1, dan diketahui juga datanya F1 3,004, F2 3,320, F3 3,669. Ditanyakan hitung F2, F aksen 2 dan galatnya. Langsung saja dijawab. F2 aksen sama dengan 3,669 dikurangi 2 dalam kurung 3,320 ditambah 3,004 per 0,001. Nah, 0,01 ini dari mana? Dari kan H-nya 0,1. Karena rumusnya H kuadrat, jadi 0,1 dikuadratkan menjadi 0,001. Begitupun 3,669 itu dari data yang di atas. Lalu menghasilkan 0,033 per 0,01, 0,033 dibagi 0,01 menghasilkan 3,3. Lalu hitung galatnya. Karena F pangkat 4 dalam kurung X sama dengan E aksen, ambil pendekatan F pangkat 4 dalam kurung 1,2 sama dengan 3,320. Nah, 1,2 ini dari mana? Dari si E aksen yang diketahui itu. Lalu galatnya 0,1 kuadrat per 12 dikali 3,320 sama dengan
0,01 per 12 dikali 3,320 menghasilkan 0,00277. Nah, F2 aksen atau F2 turunan kedua sama dengan 3,3 plus minus 0,00277 atau 3 F aksen lebih besar dari sama dengan 3,2973 atau F aksen lebih kecil dari 3,3027. Lalu metode yang kedua itu ada selisih mundur. Nah, selisih mundur itu rumusnya FI aksen atau FI turunan kedua sama dengan FI min 2FI plus FI min 2 per H kuadrat ditambah ditambah 0 dalam kurung H. Nah, contohnya ada diketahui data F1 sama dengan 3,320, F2 sama dengan 3,669, dan F3 sama dengan 4,055. Yang ditanyakan, hitung F3 aksen. Jawab, F3 turunan kedua sama dengan 4,005 dikurangi 2 dalam kurung 3,669 ditambah 3,320 sama dengan 0,01. Nah, 4,055 itu dari data yang F3, 3,669 itu dari data F2 dan 3,320 itu dari data F1. Sama dengan dari data ini, dari 4,055 dikurangi 2,3669 ditambah 3,320 per 0,01 itu menghasilkan 0,037 dibagi 0,01. 0,037 dibagi 0,01 sama dengan 3,7. Nah, keterangan galatnya itu kan dalam kurung H, di mana H-nya 0,1 yang diketahui 0,1, maka yang hasil akhirnya itu 3,7 karena galatnya itu tidak memiliki galat karena galatnya 0,1. Lalu yang ketiga itu ada selisih maju. Selisih maju itu rumusnya FI aksen FI turunan kedua sama dengan FI ditambah 2 dikurangi FI ditambah 1 ditambah FI ditambah dalam kurung H per H kuadrat. Contohnya, diketahui data F0 sama dengan 2,718, F1 sama dengan 3,004, F2 sama dengan 3,320. H-nya sama dengan 0,1. Ditanyakan hitung F0 turunan kedua. Dijawab, F0 turunan kedua sama dengan 3,320 dikurangi 2 dikali 3,004 ditambah 2,718 per 0,01 menghasilkan 0,030 per 0,01. 0,030 dibagi 0,01 sama dengan 3,0. Keterangan galatnya juga tadi kan 0 dalam kurung H atau 0 dalam kurung H yang dimana hanya 0,1 dikali 0 hasilnya 0. Lalu kesimpulannya dari 3 metode yang saya paparkan tadi itu yang dapat disimpulkan bahwa selisih maju menghasilkan nilai sekitar 3,0, selisih mundur menghasilkan 3,7, selisih tengah menghasilkan 3,3 dengan galat plus minus atau kurang dari atau lebih dari 0,0027. Nah, dari 3 metode ini yang paling akurat adalah metode tengah karena metode selisih tengah itu memberikan hasil yang paling mendekati dari hasil sebenarnya dan memiliki galat yang lebih kecil. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.